Tak sabar bela Indonesia, Marten Paes dikonfirmasi jalani pemulihan cedera. Ketua Badan Tim Nasional, Sumarji, memastikan Marten Paes tetap akan dibawa Timnas Indonesia untuk menghadapi 2 pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Bahrain dan China, meskipun Paes dikonfirmasi mengalami cedera ringan. Kiper yang bermain untuk FC Dallas tersebut diketahui mengalami masalah pada pergelangan tangannya, namun cedera ini dianggap tidak terlalu serius. Kabar kurang menyenangkan ini datang pada Kamis, tanggal 3 Oktober tahun 2024, setelah Paes terpaksa meninggalkan pertandingan saat timnya menghadapi San Jose Earthquakes. Cedera tersebut membuat Paes harus menjalani pemulihan, namun Sumarji optimis Paes bisa segera pulih dan siap membela Indonesia dalam 2 laga penting di Grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Meski sedang dalam proses pemulihan, Sumarji memastikan bahwa Paes tetap masuk dalam daftar 27 pemain yang akan dipanggil untuk 2 laga tersebut. PSSI bahkan telah menyiapkan tiket penerbangan untuknya menuju Bahrain, dan Sumarji berharap kondisi Paes terus membaik. Jika pulih tepat waktu, ada kemungkinan Paes juga akan tampil untuk FC Dallas dalam laga melawan Portland pada tanggal 7 Oktober tahun 2024. Setelah itu, Paes akan langsung bergabung dengan Timnas Indonesia yang akan menghadapi Bahrain di Bahrain National Stadium pada tanggal 10 Oktober tahun 2024, disusul dengan pertandingan melawan China di Qingdao Youth Football Stadium pada tanggal 15 Oktober tahun 2024. Kedua laga tersebut menjadi krusial bagi Indonesia dalam upaya lolos ke Piala Dunia 2026. Masuk deretan bek termahal di Asia, Miss Hilges lebih mahal daripada skuad Vietnam. Pemain FC20, Miss Hilges, secara resmi menjadi warga negara Indonesia pada hari Minggu. Banyak yang berharap pemain berusia 23 tahun ini segera bisa melakukan debutnya saat Timnas Indonesia menghadapi Bahrain dan China dalam lanjutan ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung pada 10 dan tanggal 15 Oktober tahun 2024, dan kehadiran Miss dianggap sebagai berkah besar bagi Timnas. Sebagai pemain kelahiran Amersfoort, Miss Hilges merupakan salah satu bek andalan di klub besar Liga Belanda, FC20. Tidak hanya menjadi pilihan utama di posisi bek tengah, penampilannya yang impresif selama membela klub, terutama saat menahan imbang Manchester United di Old Trafford dalam kompetisi UEFA Europa League, telah meningkatkan reputasinya. Keberhasilan ini juga berkontribusi pada nilai pasar yang fantastis yang diberikan oleh Transfermarkt, yaitu sebesar 7 juta euro. Nilai pasar tersebut tidak hanya lebih tinggi dari seluruh skuad Timnas Vietnam di ajang Piala Asia 2023, yang hanya bernilai 6,33 juta euro, tetapi juga menempatkan Miss Hilges di jajaran 10 bek tengah termahal di Asia. Menariknya, Miss adalah satu-satunya pemain dari Asia Tenggara dalam daftar tersebut, menempati peringkat ke-7 dan menjadi pemain termahal di kawasan Asia Tenggara saat ini, bahkan mengungguli bek tengah Australia, Harry Soutar. Meski begitu, Miss Hilges harus bersaing dengan para pemain top dari 3 negara besar Asia, yaitu Australia, Korea Selatan, dan Jepang. Dalam daftar bek tengah termahal di Asia, Jepang menyumbang 4 nama, Australia 2 nama, dan Korea Selatan 1 nama. Namun, bek Korea Selatan, Kim Min-jae dari Bayern Munchen, memimpin dengan nilai 45 juta euro, diikuti oleh rekan setimnya di Bayern Munchen, Hiroki Ito, dengan nilai 30 juta euro. Shin Tae-yong diberikan target khusus, tatap laga lawan Bahrain dan China demi loloskan Garuda. Ketua Komite Badan Tim Nasional, Sumarji, menegaskan bahwa pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, diberi target khusus dalam laga melawan Bahrain dan China. Ia menyatakan bahwa pelatih asal Korea Selatan itu harus membawa pulang 4 poin dari 2 pertandingan tersebut. Timnas Indonesia akan menghadapi Bahrain dalam laga ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Internasional Bahrain, Rifa. Menurut Sumarji, Timnas Indonesia diharapkan dapat mencuri 1 poin dari Bahrain, karena Bahrain dianggap sebagai tim kuat yang kini berada di posisi ketiga klasemen dengan 3 poin.
Sumarji menambahkan bahwa Bahrain telah membuktikan kekuatannya dengan kemenangan 1-0 atas Australia, meski kemudian mengalami kekalahan telak 0-5 dari Jepang. Setelah melawan Bahrain, timnas Indonesia dijadwalkan bertemu China di Stadion Guangdao Youth Football, Guangdao, pada tanggal 15 Oktober. Di laga melawan China, Sumarji menekankan bahwa Indonesia wajib meraih 3 poin, mengingat posisi China yang berada di dasar klasemen setelah 2 kekalahan, yakni 0-7 dari Jepang dan 1-2 dari Arab Saudi. Ia optimistis bahwa ada peluang besar bagi Indonesia untuk meraih poin penuh dari pertandingan tersebut. Meskipun China berada di posisi terbawah, Sumarji tetap memperingatkan bahwa China adalah tim yang berkualitas dan akan berusaha keras untuk bangkit dari 2 kekalahan mereka. Meski begitu, ia yakin timnas Indonesia memiliki kemampuan untuk tampil maksimal di laga tersebut. China pasti tidak mau kalah lagi dan mereka akan bermain sebaik mungkin, ucap Sumarji, namun ia tetap yakin bahwa timnas Indonesia bisa menghadapi tantangan tersebut dengan baik. Saat ini, timnas Indonesia berada di posisi keempat klasemen grup C dengan mengumpulkan 2 poin dari hasil imbang melawan Arab Saudi dan Australia. Dengan situasi klasemen yang ketat, pencapaian target 4 poin di 2 laga ini akan sangat menentukan langkah Indonesia dalam melanjutkan perjuangan mereka di kualifikasi Piala Dunia 2026. Legenda Tottenham puji langkah naturalisasi timnas Indonesia. Legenda Tottenham dan mantan pelatih timnas Jerman, Jurgen Klinsmann, menyatakan bahwa kehadiran pemain naturalisasi akan membuat timnas Indonesia semakin solid. Menurutnya, langkah PSSI mendatangkan pemain keturunan adalah hal yang wajar dan sudah dilakukan oleh banyak negara. Klinsmann menjelaskan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, banyak negara di dunia yang juga melakukan hal serupa untuk memperkuat tim nasional mereka, sehingga bisa bersaing di level tertinggi. Klinsmann sendiri tidak asing dengan konsep naturalisasi pemain. Saat melatih timnas Amerika Serikat, ia memiliki banyak pemain yang berkewarganegaraan ganda. Ia menekankan bahwa Indonesia memiliki keuntungan yang sama seperti Amerika Serikat, karena ada beberapa pemain keturunan Indonesia yang bermain di Eropa. Jika mereka bersedia dinaturalisasi, ini akan sangat menguntungkan bagi tim nasional. Terlebih lagi, program naturalisasi yang dilakukan PSSI sudah menunjukkan hasil positif, seperti lolosnya timnas Indonesia ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, serta keberhasilan menahan imbang Arab Saudi dan Australia. Klinsmann juga menyoroti bahwa Indonesia bisa mendapatkan pemain berkualitas tinggi jika mereka memilih untuk membela negara tersebut. Menurutnya, memiliki pemain yang lebih solid dibandingkan dengan tim-tim rival seperti Australia dan Arab Saudi adalah hal yang sangat menguntungkan. Ini menunjukkan bahwa Indonesia dapat bersaing dengan lawan-lawan tangguh di panggung internasional. Di Jerman, negara asal Klinsmann, fenomena pemain dengan paspor ganda juga sudah menjadi hal yang biasa. Banyak pemain yang memiliki kewarganegaraan Turki dan Jerman, dan mereka bebas memilih negara mana yang ingin mereka bela. Klinsmann menambahkan bahwa jika ada pemain yang memiliki ikatan emosional dengan Indonesia dan memilih untuk membela negara ini, itu akan memberikan dampak positif bagi kualitas timnas Indonesia dalam jangka panjang.